Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai sentimen analisis Twitter terhadap opini IKN atau Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan algoritma support vektor mesin atau SVM. Nah, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aldiman, Cesar Nur, Dimas Rusdi, Ismail Nur Hafid, dan Muhammad Reza. Dan untuk pembagian job desk sudah tertera pada slide. Latar belakang dari masalah ini yang pertama adalah saat ini media sosial berkembang pesat di internet. Nah, salah satunya itu adalah Twitter. Berbagai topik diperbincangkan di Twitter ini mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Adapun salah satunya yaitu perbincangan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Namun di balik hal tersebut terdapat kontroversi dari berbagai pihak. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena perdebatan khususnya di Twitter yang sebenarnya menunjukkan perhatian kolektif mengenai wacana publik tersebut. Nah, solusi yang ditawarkan dari latar belakang tadi, yang pertama adalah bagaimana mengetahui pendapat warga negara mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ini. Yang kedua, teknik klasifikasi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Dengan penerapan SVM ini diharapkan mendapatkan hasil akurasi yang baik, serta dapat diketahui kecenderungan sentimen publik terhadap kontroversi pemindahan ibu kota ini. Nah, dengan menggunakan support vector mesin, yaitu salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperlink atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Nah, SVM ini memiliki konsep dan dasar matematis yang mapan sehingga menjadi algoritma yang populer. Algoritma SVM ini eh, bisa digunakan untuk klasifikasi juga regresi. Nah, adapun metode yang digunakan ada 6 poin. Yang pertama, pengumpulan data, reprocessing text, pembobotan TF-IDF. Yang keempat, ada metode klasifikasi SVM. Yang kelima, evaluasi kerja. Dan yang keenam, evaluasi validasi dengan default cross. Nah, adapun pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Ismail, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk pengumpulan data sendiri dapat dilihat pada tabel seperti di bawah. Jumlah dataset yang kita ambil yaitu sekitar 1.805 data. Next. Selanjutnya ada pre-processing tag, yang mana tahap terpenting dalam analisis sentimen. Proses ini menentukan kualitas data yang menjadi input komputasi algoritma SVM. Output dari masing-masing proses tag processing ini berpengaruh pada proses selanjutnya. Adapun text processing disajikan dalam tabel di bawah ini. Ada pengambilan data yang negatif dan ada pula yang pengambilan data yang positif. Next. Selanjutnya ada pre-processing tag cleaning, yang mana tahap cleaning dilakukan untuk menghilangkan komponen tertentu seperti URL, username, retweet, karakter HTML, dan hashtag. Output dari hasil cleaning ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah ini. Next. Selanjutnya ada pre-processing text scaffolding. Tahap scaffolding sendiri dilakukan untuk menghasilkan tweet dengan case standar yaitu lowercase. Tabel di bawah merupakan simulasi hasil tahap scaffolding. Dapat diperhatikan pada tahapan di tabel di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kesar Nur. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke bagian tahap tokenizing, tahap tokenizing dilakukan untuk memecah tweets menjadi kata dengan batasan tanda baca dan spasi. Simulasi dari tokenizing dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Selanjutnya. Kemudian ada tahap stop remove formal. Stop word remove formal adalah tahap penghilangan kata yang tidak memiliki arti sesuai dengan daftar stop list. Bisa dilihat dari contohnya pada tabel yang kelima di bawah ini. Selanjutnya. Lalu ada tahap stemming, yaitu tahap penghapusan kata imbuhan awalan dan akhiran. Imbuhan awalan dalam bahasa Indonesia seperti ada me, mem, meng, di, dan lain sebagainya. Imbuhan akhir juga dalam bahasa Indonesia ada i, nya, an, sehingga kata yang dihasilkan adalah kata dasarnya saja. Ditunjukkan pada tabel yang di bawah ini. Selanjutnya.
Dan inilah visual dari workout yang ditampilkan dua gambar yang sesuai labelnya dengan positif dan juga yang negatif. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai pembobotan TF-IDF yang akan dijelaskan oleh Reza Syahputra. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang pembobotan TF-IDF weighting. Tahap ini merupakan tahap pembobotan kata menggunakan algoritma term frekuensi inverse dokumen frekuensi ataupun singkatannya yaitu TF-IDF. Berikut merupakan simulasi perhitungan bobot dengan algoritma TF-IDF. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil pengujian metode klasifikasi SPM. Anotator 1 bertugas mengklasifikasikan secara manual sentimen positif dan negatif. Sedangkan anotator 2 yaitu bertugas melakukan cross-check hasil klasifikasi sentimen anoder 1. Penelitian ini terdiri dari dua polaritas, yaitu positif yang artinya mendukung wacana pemerintah terkait topik pemindahan ibu kota, dan negatif yang bermakna menolak ataupun mengkritisi wacana pemerintah terkait wacana pemindahan ibu kota. Dari proses pelabelan didapatkan data 1115 tweets positif dan 650 tweets negatif. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu hasil pengujian metode klasifikasi SPM. Tujuan penelitian adalah mengimplementasikan algoritma SPM pada sentimen di media sosial Twitter terkait topik pemindahan ibu kota untuk mengetahui seberapa besar tingkat akurasi, recall dan procession dan analisis sentimen yang dia lakukan. Komputasi model SPM terhadap bobot tiap kata dalam sentimen sangat menentukan kelas negatif dan positif, serta akurasi yang dihasilkan dari proses pemodelan eksperimen dilakukan dengan melakukan input kombinasi parameter C dan konvergensi epsilon dari 0 sampai dengan 1. Next. Nah, ini adalah contoh hasil evaluasinya. Terdapat akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, untuk dari hasil-hasilnya tertera ya, dan di sampingnya juga ini terdapat truth table dan juga prediksi table yang berbentuk kotak. Next. Dan saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan masih mengenai evaluasi yang akan dijelaskan oleh Aldiman. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya setelah model yang kita buat, kita memasukkan sebuah kalimat termasuk dalam klasifikasi mana, apakah klasifikasi negatif atau positif. Nah, kita dengan memasukkan sebuah kalimat, contohnya IKN memakai APBN negara, maka termasuk dalam klasifikasi negatif. Lalu ada kalimat sangat mendukung pembangunan IKN, maka modelnya memberikan klasifikasi menjadi positif. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari hasil pengujian, algoritma SPM bekerja sangat baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja model yang tinggi pada pengujian yang dilakukan terhadap kelas positif dan negatif. Digunakan model evaluasi confusion matrix. Dari proses ini, algoritma SPM mampu memprediksi kelas positif dan negatif, yang dimana datasetnya sekitar 1.805 data. Hasil algoritma SPM untuk akurasinya sebesar 97%, presisi 100%, recall-nya 93,5%, dan F1 score sebesar 96,6%. Nah, pada pengujian yang dilakukan terhadap kelas positif dan negatif, digunakan juga evaluasi model key-fold cross-validation dengan menggunakan 10 fold cross-validation, sehingga didapat hasil akurasi 88,8%, untuk presisinya 90,3%, recall-nya 94,4%, dan F1 score-nya sekitar 91%. Lalu untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya, data dapat diklasifikasikan menjadi lebih, karena di sini hanya menggunakan 2 kelas, bisa 3, dengan menambahkan klasifikasi netral.
dan juga menggunakan metode lain yang paling optimal untuk membandingkan mana hasil yang paling bagus. Sekian, Hmm. saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan program yang telah kami buat. Ya, berikut program dari eh, analisis sentimen yang telah kami buat, dan ini ada evaluasi yang tadi sudah dijelaskan juga, evaluasi key fold cross validation dengan menggunakan 10 fold cross validation begitu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.